Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Kali ini Bu Zia akan bahas tentang PPKN kelas 11. Konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Apa sih arti konsekuensi? Berarti kan kalau konsekuensi segala sesuatu yang kita terima ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita tidak mengikuti aturan yang sudah ada. Untuk konsekuensi, misalkan contohnya kayak kita tidak mengerjakan tugas, berarti konsekuensinya kita akan mendapatkan hukuman dari guru. Terus misalkan di rumah kita tidak membersihkan kamar, misalkan berarti kita juga kena konsekuensi dari itu, gitu ya. Terus untuk 3 sumber nilai, apa sih nilai? Kita sebelum ngomongin konsekuensi berarti kita harus tahu dulu dong nilai dari kehidupan ini tuh seperti apa. Yang pertama adalah nilai ketuhanan atau theonom. Tuhan menurunkan kitab suci di dalamnya berisi nilai-nilai kehidupan, contohnya kasih sayang, ketaatan, kejujuran, hidup sederhana, dan lainnya. Seperti di dalam agama Buddha sendiri, dalam kitab Al-Quran, kita dijelaskan bagaimana kita bersikap dengan orang-orang ya, dari misalkan bersikap dengan yang seusia dengan kita, dengan orang tua, dengan guru, itu sudah ada aturannya begitu. Terus aturan nilai dari masyarakat atau heteronom. Masyarakat hidup berinteraksi satu sama lain. Dari interaksi tersebut muncul nilai-nilai yang disepakati. Contohnya di kalangan sosialita dari kekayaan diukur dari koleksi mobil mewah gitu ya. Jadi disepakati. Ya hampir lebih ke finansial ya. Tapi ada juga kok misalkan kayak nilai-nilai dari masyarakat. Contohnya ketika kita berada di satu lingkup RT atau RW, berarti kan ada nilainya bagaimana kita sama tetangga gitu kan, sama orang yang berbeda agama, tapi kita dalam satu lingkup kan kita tetap harus saling menghormati gitu. Terus secara individu, setiap individu memiliki prinsip hidup yang berbeda. Prinsip ini dihasilkan dari interaksi berbagai lingkungan, sekolah, rumah. Contohnya misalkan kayak kita ngadiri kita misalkan di sini kita punya acara nih. Terus kita sendiri yang punya acara, tapi kita sendiri yang ngaret, itu kan hitungnya kayak sumber nilai untuk diri sendiri kan, kayak teguran gitu. Oh, kita sepakat nih sama teman-teman, oh aku mau janjian jam segini ya, taunya kita sendiri yang ngaret. Itu kan sama aja kayak kita tidak mengikuti kesepakatan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Terus ada juga nilai dan norma. Tadi sudah kita bahas tentang nilai, ada juga norma. Dalam setiap norma itu kan ada norma. Banyak ya norma yang sudah Bu Zia bahas juga. Ada norma kesusilaan, norma agama, norma hukum gitu. Jadi norma-norma di Indonesia ini banyak, begitulah. Karena kita kan hitungnya negara yang mengedepankan nilai dan norma masyarakat. Kita nggak boleh seenaknya sama orang, itu ada di aturan kita. Tidak hanya aturan di negara, di dalam agama pun ada aturannya gitu. Terus misalkan segala yang mengikat, norma itu bersifat mengikat. Iya betul, norma itu bersifat mengikat. Jadi semua orang yang lahir di bumi itu sudah terikat norma. Kayak kita di sekolah kita terikat norma bagaimana kita kesopanan terhadap guru, di rumah pun kesopanan terhadap orang tua, menaati orang tua. Terus di dalam pemerintah kita punya norma hukum gitu kan, bagaimana kita menjadi seorang warga negara yang baik gitu. Norma bersifat mengikat. Norma wajib ditaati oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma dibuat untuk agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, norma apa aja? Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma agama yang sesuai dengan agama kita masing-masing. Setiap agama itu mengajarkan kebaikan.
Terus ada norma kesusilaan, kayak misalkan kita tidak berbuat rasis, tidak merampas hak orang lain, dan tidak berbohong. Norma kesopanan, misalkan kita sama orang tua nggak boleh gue lo, itu nggak boleh. Terus sama orang yang lebih tua juga nggak boleh. Kita harus tahu karena Indonesia ini adalah negara yang sangat-sangat mengedepankan kesopanan. Kita terkenal di mancanegara sebagai negara yang sangat-sangat sopan terhadap sesama, terhadap orang yang jauh lebih tua gitu. Terus ada norma hukum. Nah, negara kita juga termasuk negara hukum yang sangat-sangat baik menurut saya sendiri. Yang rasa walaupun kemarin sempat kita dapat kayak apa ya, hukum yang bisa dibeli, tapi sekarang semenjak ada kejadian kasus-kasus yang sedang booming saat ini, sebagai aparatur negara ya, hitungnya kayak polisi itu kan mereka jadi diragukan ya kinerjanya. Tapi semenjak semua kasus yang memang harusnya dipecahkan sudah mulai terlihat penyelesaiannya, berarti norma hukum di Indonesia ini masih lumayan baik ya. Sekarang coba kalian cari soal di sini apa yang kalian ketahui tentang kesepakatan. Nah, berikan pendapat kalian bebas, misalkan Bu Zia, kalau saya ngambil dari Google gimana, nggak apa-apa, tapi harus kalian edit dengan bahasa kalian sendiri, jangan langsung copy paste. Kalau bisa sih dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus ada dua, bagaimana jika ada pelanggaran atas kesepakatan? Kamu sendiri misalkan pasti nggak suka dong sama orang yang melanggar kesepakatan. Jangankan kamu hitungnya kan. Terus kalau kamu sendiri yang melakukan pelanggaran itu gimana sikapmu? Gimana kalau kamu melihat pelanggaran dari kesepakatan itu? Oke, dan yang ketiga ini nggak kebaca. Nanti bentar, coba Buzia pengen lihat yang bagian ketiga. Di sini bagian terakhir tadi. Nah, ini ya. Nah, apa konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan? Jadi konsekuensinya apa ketika kita melakukan pelanggaran kesepakatan? Pakai bahasamu sendiri, boleh searching tapi harus diedit, jangan plek kalian itu copy paste. Buzia akan jauh lebih menghargai jika pakai pendapat sendiri. Oke, sekian dari Buzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.